Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Langit adalah Tahtaku. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan ke-50. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami tatkala memperjuangkan melakukan apapun yang besar dan hebat sekalipun, semuanya karena izin dan kebaikan dan anugerah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah mimpi besar bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama adalah bagaimana diizinkan untuk mendirikan yang namanya Bait Allah. Bagi negara-negara atau komunitas yang sifatnya teosentris, di mana Allah menjadi pimpinan baik secara iman, spiritual maupun sebagai negara, maka mendirikan Bait Allah menjadi sebuah mimpi besar. Dan itu mimpi besar yang dilakukan juga oleh Daud. Daud merencanakan segala sesuatu untuk mendirikan Bait Allah, tetapi tidak diizinkan oleh Allah karena terlalu banyak dosa yang dibuat oleh Daud. Dan Bait Allah kemudian didirikan oleh siapa? Yaitu oleh anaknya sendiri, yaitu Salomo. Salomo yang diizinkan oleh Allah mendirikan Bait Allah. Dan dalam proses perjalanannya, bagaimana Bait Allah pun pernah diruntuhkan oleh kerajaan Babel dan dibangun kembali oleh Zerubabel dan Yosua. Di dalam perjalanan-perjalanan seperti ini kita melihat setiap orang tentu ingin mendirikan yang namanya Bait Allah. Dan kita boleh memberikan gambaran hal ini sama seperti Petrus yang sangat berjuang untuk ingin memuliakan yaitu Kristus dalam perjanjian baru. Dia ingin sekali menjadi yang terbaik dan selalu mengatakan kalau Yesus ada yang mengganggu, kalau Yesus itu ada yang melakukan katakanlah serangan, maka dia adalah yang paling terdepan untuk membelanya. Kata-kata bom baptis yang diucapkan oleh Petrus adalah menunjukkan sebuah gambaran juga yang dilakukan oleh Daud. Dia menginginkan sebagai orang yang terbaik di hadapan Allah, tetapi tujuan sesungguhnya bukanlah untuk melayani Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk meninggikan diri sendiri, untuk menyombongkan. Apa gambaran yang real kalau kita melihat? Kita bisa melihat ada orang-orang yang melayani Tuhan di gereja atau dimanapun, baik dalam memberikan persembahan yang besar atau memiliki karunia-karunia luar biasa, baik sebagai worship leader atau sebagai majelis, sebagai penatua, pengurus gereja, apapun sekalipun. Di saat yang sama, tatkala dia melayani untuk Tuhan dengan sangat luar biasa, namun ternyata ada sisi gelap bahwa apa yang dilakukannya semata-mata bukanlah untuk Tuhan, tetapi untuk meninggikan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam sosial media pada konteks zaman sekarang, ada orang yang berbuat baik, lalu kemudian direkam, diupload dalam video. Apakah itu memberi sebuah tindakan baik sosial kepada mereka orang-orang yang di pinggiran atau kepada yatim piatu atau kepada para janda? Sesungguhnya inilah yang disebut dengan pansos, yaitu panjat sosial. Apa yang dilakukannya semata-mata ternyata bukanlah untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan pengangkatan, penghormatan. Semakin banyak orang yang memuji, semakin banyak orang yang melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, maka semakin bahagialah dia. Lalu pertanyaannya, di mana Tuhan pada posisi seperti demikian? Ternyata tidak ada tempat sama sekali. Tujuannya adalah memberikan tempat kepada Allah yang namanya itu Bait Allah. Ternyata tidak ada sama sekali. Tuhan digeser dan sesungguhnya hanya dirinya sendirilah yang bertata di atas semuanya itu. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara, dari kedua ayat tadi, Kisah Rasul 7, ayat 49 sampai dengan ke-50. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Pada ayat yang berikut dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang telah dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.
Inilah gambaran daripada orang-orang Israel, mereka yang memahami hukum Taurat, yang menjalani hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya semua perilaku agamawi yang dilakukannya, yang bersifat tradisi, semata-mata tidaklah untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Pada titik ini, sahabat seperjalanan, apakah kita menjadi orang yang baik? Perbuatan baik itu bisa dilakukan, tetapi motivasi berbuat baik itu hanyalah Tuhan yang tahu dan dirimu sendiri yang tahu. Kalau motivasimu adalah sesuatu yang baik dan tulus, maka itu menjadi kemuliaan keindahan malaikat bersorak. Tapi kalau motivasinya adalah hanya untuk mengagungkan diri sendiri, memuliakan diri sendiri, maka sesungguhnya yang bersorak adalah setan dengan seluruh pasukannya, yang bersorak untuk perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi sesungguhnya dia adalah perbuatan untuk meninggikan diri. Kalau kita berbicara apa tanda-tandanya orang yang tulus dan orang yang tidak tulus, orang yang tidak tulus adalah tatkala berbuat baik, lalu kemudian tidak mendapatkan balasan seperti yang diharapkannya, dia akan marah, akan kelihatan karakter dan tabiat aslinya. Semasa saya pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, ada jemaat yang mempersembahkan persembahan karena waktu itu akan bangun gedung gereja, yaitu persembahan atap genteng, dan atap gentengnya itu memang dicari yang terbaik. Dalam perjalanan kemudian ada sedikit persoalan, ketidakcocokan dengan panitia pembangunan. Kemudian orang tersebut mendekati kepada saya, dia mau menarik kembali sumbangannya. Saya katakan, Bapak, sumbangan yang sudah Bapak berikan itu sudah jadi atap, sudah dibelikan genteng, bagaimana uang itu dikembalikan? Apakah mungkin genteng-genteng itu diambil saja dibawa pulang? Kan tidak seperti demikian, sahabat seperjalanan. Di dalam kondisi ini kita melihat orang-orang yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tak kalah berbuat baik, lalu tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan keinginan seperti yang diharapkannya, dia akan kelihatan watak aslinya, sifat berdosanya. Tetapi orang yang tulus tidak pernah akan melihat apa yang sudah dilakukannya, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Apapun reaksi daripada manusia, tidak penting. Tetapi dia sudah melakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang seperti demikian? Kita melayani, kita berbuat baik, kita ingin mendirikan bait Allah. Daud tidak diperkenan, tapi Salomo lah yang diperkenan. Ingatlah apa yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu itu adalah buatan tanganku, bukan tanganmu. Segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh dirimu karena aku yang memberkati, karena aku yang memberikan kekuatan, karena aku yang memberikan karunia, karena aku yang memberikan kesempatan, kata Tuhan. Tetapi kalau kemudian itu diambil oleh diri kita untuk kemuliaan kita, maka yang kita perbuat sesungguhnya adalah perbuatan keburukan, tetapi dengan cara melakukan seakan-akan itu adalah sebuah kebaikan. Biar kita menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang hanya memandang kemuliaan Allah yang diperjuangkan, bukan kemuliaan diri sendiri. Pada titik inilah kita akan menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah dan disebut sebagai hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman ayat kami pelajari, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Engkau dan kami tidak mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Muliakanlah Tuhan lewat hidupmu dan bukan memuliakan dirimu sendiri. Amin.